Ya, hari ini kita ketemu kembali di Sandiakala Nusantara Channel untuk melanjutkan pembahasan Hari Jadi Jombang yang kemarin masih menjadi teka-teki. Saya harap dalam bahasan kali ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para pemirsa. Oke Bapak, kenapa sih Bapak? Ini saya kan sebagai generasi milenial, ngapunten nih. Kenapa tanggal 21 Oktober 1910 itu dijadikan hari ulang tahun Kabupaten Jombang? Itu kenapa? Maksudnya Anda bertanya kenapa Hari Jadi Jombang itu dijatuhkan atau ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1910 sebagaimana yang tercantum di dalam Pergub nomor 63 tahun 2016 pada pasal 1. Ini kemungkinan tanggal 21 Oktober tahun 1910 itu dipilih hari pengangkatan pertama Bupati Jombang Raden Adipati Aryo Suradiningrat, yang waktu itu beliaunya menjadi Bupati di Sedayu, kemudian barangkali dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda Willem Frederik Hiddenburg diangkat menjadi Bupati di Jombang. Satu itu masih kemungkinan, karena kalau saya lihat di dalam buku-buku sejarah itu tidak pernah mencantumkan tanggal 21 Oktober 1910 itu merupakan tanggal pemberian geslet atau SK dari Gubernur Jenderal Hiddenburg. Yang tertulis di dalam sejarah itu adalah tentang Adeling Jombang, yakni pada tanggal 20 Maret 1881 itu keluar surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda tentang pemisahan Adeling Mojokerto menjadi dua Adeling, yakni Adeling Mojokerto dan Adeling Jombang, masuk pada Karajinan Surabaya. Nah, wilayah Adeling Jombang itu meliputi 3 distrik, yakni distrik Mojagung, distrik Mojorejo, dan distrik Mojodadi. Kalau andaikan tanggal 21 Oktober tahun 1910 itu adalah hari atau tanggal pengangkatan Raden Adipati Aryo Suradiningrat sebagai Bupati Jombang oleh Willem Frederik Hiddenburg, tapi saya juga menemukan sebuah catatan sejarah bahwa pada tanggal 22 Februari tahun 1910 Raden Adipati Aryo Suradiningrat ini mendirikan pendopo kabupaten yang pertama. Kemudian dia juga menanam pohon beringin di depan pendopo, lalu menanam beringin di beringin congkok. Ya, ini kalau kita matkan, kan ada sesuatu yang kurang pas, ya kan? Kalau itu memang diangkat tanggal 21 Oktober 1910 sebagai bupati, kenapa beliau ini sudah mendirikan pendopo dan menanam beringin di depan pendopo serta di beringin contong tanggal 22 Februari 1910? Tetapi saya yakin bahwa SK itu memang ada, karena dalam catatan sejarah ini seorang penghulu dari Sumambito yang namanya Imam Zahid itu dicatat sebagai orang yang mengambil geslet pertama Bupati Jombang dari Batavia.
Nah itu sementara pendapat saya, mungkin bapak-bapak yang lain punya pendapat. Paham ya Pak? Menurutnya kados jenengan pripun Pak? Ya, hari jadi itu merupakan tonggak dari suatu sejarah. Pak, tonggak suatu sejarah ini harus ada nilai edukasi, nilai historisnya, nilai yang melatar belakang itu semua. Nah, kalau hari jadi dilatar belakangi oleh sejarah, berarti masih dalam kesejarahannya yang mana? Oleh karena itu, kata 21 ini bagi secara umum masih perlu dipertanyakan, dilihat dulu latar belakang daripada kenapa hari jadi di tanggal 21 Oktober, karena beliaunya pun sudah mengatur secara kesejarahan. Apakah hanya karena Remi Condong itu menanam itu dijadikan hari jadi? Nah, ini yang perlu ketentuan yang secara akademis lah. Ya, cukup menarik. Karena ini berpatokan tanggal 21 Oktober itu bermanhaj terhadap sejarah yang jenengan jelaskan tadi. Bukankah ini 1910 adalah masa penjajahan Belanda di Indonesia? Dalam penilaian jenengan bagaimana? Pertanyaan kenapa 21? Iya. Ya kita nggak bisa nebak-nebak karena mereka juga nggak punya argumen. Ketika ngambil ya, kalau dia ngambil pada apa yang diterangkan Pak Nis tadi tentang Beselit, ya, tentang Beselit itu jadinya tanggal 22 adanya pemerintahan teratur, adanya bupati maksud saya, 22 kan, 22 Februari. Jadi di perspektif waktu itu sudah nggak nyambung. Waktu aja ya, antara bulan dan bulan kan nggak nyambung, apalagi tanggal. Nah, kalau ditanyakan tanggal, ya kita nggak tahu dia punya alasan apa. Jadi susah kita untuk menjawab itu. Tapi kalau menurut saya begini Mas Wali. Jadi SK itu barangkali tertanggal 21 Oktober. Soal nanti berlakunya berapa efektifnya pemerintahan tanggal 22 Oktober. Tapi kalau misalnya SK itu tanggalnya 21 Oktober 1910, itu ya memang ya ada benarnya. Tapi kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu. Dokumennya itu kita nggak ngerti, dan catatan sejarah ini tidak ada begitu. Ya makanya ketika Anda tadi tanya soal edukasi nggak ketemu. Wong tahu aja tidak. Kalau kita ngomong di mana edukasinya, ini nggak jelas. Edukasi tentang warga apa? Ya kan? Itu mungkin ada, tapi dokumennya ada, tapi bagaimana kita tidak tahu? Ya nggak teredukasi masyarakat itu. Gitu kira-kira begitu pandangan saya. Cukup menarik. Karena tanggal 21 Oktober ini bisa dikatakan berbarometer terhadap sejarah atau histori ke belakangnya. Untuk mengambil tanggal 21 Oktober tersebut Bapak dijadikan hari Kabupaten Jombang. Di tahun 1910 sejarah Indonesia ini kan masih dijajah Belanda Bapak. Oh iya, itu siapapun tahu kalau 1910 itu kita masih dalam era penjajahan Belanda, nggak bisa dibantah lagi itu. Nah terus kenapa kok nggak pakai dasar Afdeling Jombang? Oke. Afdeling Jombang itu sudah saya terangkan tadi di depan, terjadi pada tanggal 20 Maret 1881, di mana ada pemecahan antara Afdeling Mojokerto dengan Afdeling Jombang yang masuk Tarik Jalan Surabaya, ya kan? Ini dulu juga pernah direkomendasikan oleh Fakultas Budaya UGM dengan Pemkab Jombang, dulu pernah. Itu masuk pada salah satu di antara 6 rekomendasi. Tapi mungkin ya ini dengan pertimbangan tertentu, karena ini adalah
SK-nya dari Gubernur Jenderal Belanda, mungkin juga tidak diambil, mungkin karena pertimbangan politis mungkin. Ya. Bapak tadi yang jenengan jelaskan tadi itu juga masa-masa dalam penjajahan Belanda. Jelas, ya, jelas. Tapi kenapa kok yang tanggal 21 Oktober ini diambil, sedangkan yang dari menurut saya tadi Afdeling. Menurut saya yang Afdeling itu tadi kok gak diambil, Bapak? Nah itulah yang jadi topik pembahasan kita kali ini, yaitu yang satu pada zaman penjajahan gak diambil, tapi yang satunya juga sama-sama di dalam zaman penjajahan diambil. Padahal yang tidak diambil tadi itu sudah diformulasikan sama sebuah universitas tinggi di Indonesia ini, yang UGM tadi yang jelaskan itu ya Pak ya. Ya tidak hanya di UGM saja, tidak hanya Fakultas Budaya UGM saja. Ini juga ada dari tim arkeologi nasional yang kerjasama dengan Pemkab Jombang tahun 2012. Loh Bapak, sejarah Afdeling itu tadi tanggal 20 Maret tahun 1881 itu tidak diambil dikarenakan masih berbau penjajah. Mungkin loh itu, mungkin. Oh, masih mungkin ya karena itu pernah direkomendasikan oleh Fakultas Ilmu Budaya yang kerjasama UGM, yang kerjasama dengan Pemkab Jombang, salah satu dari 6 rekomendasi. Karena itu tidak diambil Bapak. Kenapa kok tanggal 21 Oktober 1910 itu kok malah diambil? Apa jika terasa masih suasana penjajahan ini Bapak? Ya saya sendiri nggak bisa, karena itu rumahnya mereka yang bikin produk gitu ya. Artinya apa? Bahwa dia punya alasan yang kita bahas ini nggak tahu alasannya. Makanya tadi saya ulang, ini tidak akan memenuhi arah-arah edukasi. Oh kita aja nggak tahu. Yang kedua, ini spekulasi gitu loh, spekulasi apa ya, percepatan atau apa? Karena selama ini belum ada. Gitu. Mungkin itu. Kalau saya bicara ini bisa juga memuat politik atau kepentingan yang dimasukkan dalam kelompok besar di lingkup Kabupaten Jombang ini Bapak. Dan mengambil tanggal 21 Oktober 1910 tersebut. Secara umum memang itu jabatan kan dimensi politiknya besar. Ya sah-sah saja orang melihat. Atau memang ya syarat dengan itu. Karena apa? Alasannya itu saja sederhana. Apakah itu nanti ada dimensi politik ya? Kenapa tidak mau pemerintah? Ya pasti ada. Cuma kita tidak tahu politik apa. Itu aja. Kalau menurut saya sih kok masih jauh panggang dari api, karena sudah bertahun-tahun dari jadi Jombang itu tidak jadi, akhirnya mungkin mengejar jam tayang, mungkin itu mengejar jam tayang. Spekulasi. Padahal ada satu peristiwa yang membuat pemuda kita saat ini itu menjadi bergelora. Salah satu contoh resolusi jihad ya. Itu nilai edukasinya bukan. Nah, kenapa contohnya tidak seperti itu yang sudah masa kemerdekaan? Itu aja dijadikan ya, kalau sama-sama ngapain Belanda dijadikan seperti itu. Mohon maaf, ini hanya analisa saja. Itu bagus juga Pak Hamid. Bahkan dulu itu dari salah satu komunitas mengusulkan ikon tokohnya Gus Dur, kemudian situsnya terbilang. Cuma kalau untuk mencari hari jadi sebuah kabupaten biasanya diambilkan sejarah yang paling tua. Itu biasanya seperti itu. Ya. Di samping ada kriteria dan syarat-syarat penentuan hari jadi. Jadi untuk membuat hari jadi sebuah wilayah itu juga memuat syarat-syarat nonton nggih Pak. Mboten asal sejarahnya iki didek prasastine nang kene anggar comot itu pripun Pak syarat-syaratnya untuk membuat hari jadi sebuah wilayah itu Pak? Ya harus menggunakan sebuah kajian. Contoh ini adalah hasil kajian dari tim arkeologi nasional yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2012
menelusuri hari jadi Kabupaten Jombang. Jadi ini adalah kajian. Nah, kajian di sini itu banyak, Mas, memuat banyak hal ya, tentang kajian historis, kajian tokoh, kemudian syarat-syarat, lalu rekomendasi, kemudian opsi-opsi alternatif yang akan dipilih atau ditawarkan oleh tim kajian ini. Karena tanggal 21 Oktober ini berpatokan pada historis cerita. Untuk prasasti yang saya anggap itu proses dalam penjajahan Belanda, Bapak Nggih. Lah prasasti apa, Pak? Mosok dalam karet berantas sing didadekno prasasti pembangunan Belanda nang Jombang. Piye, Pak? Prasasti ini mosok dalam karet itu, Mas. Kalau bicara prasasti itu biasanya ya yang ditulis oleh raja-raja di tanah Jawa ini. Mulai Erlangga, mulai Musindo, Erlangga, kemudian apa itu Kediri ya, sampai Singosari Mojopahit. Jadi ya, kok kiranya kok belum pernah sejarah kita diambil dari prasasti Belanda itu. Tahun 2012 itu Pemkab Jombang kerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional dan kemudian menghasilkan 5 kriteria untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Jombang. Itu ada 5. Pertama, harus punya historis, ada landasan historis maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, harus punya identitas lokal. Yang ketiga, membanggakan, jadi bisa menimbulkan kebanggaan warga Kabupaten Jombang misalnya. Yang keempat, bersifat Indonesia sentris, tidak Nederland sentris. Dan yang kelima, menunjukkan adanya pemerintahan yang terakhir. 5 syarat ini adalah hasil dari kerjasama pemerintah kabupaten dengan arkeologi nasional. Ini sebenarnya yang harus, apakah pertanyaannya gini, apakah kerjasama ini ya kan masih berlaku atau tidak? Itu masalahnya. Sehingga kemudian muncul seperti Pergub dan tidak menggunakan ini sama sekali. Yang sandak-sandak berbau Nederland sentris itu ya, Pak ya. Iya kan, itu Nederland sentris ini yang juga memuat poin keempat itu tadi, malah bertolak belakang sangat. Dari awal saya sudah katakan bahwa kalau 5 syarat ini dipakai, hasil kerjasama Pemkab dengan Arkeologi Nasional itu, maka Pergub itu tidak ada di dalamnya. Menurut pandangan Bapak, poin ketiga, membanggakan yang bagaimana sih tanggal 21 Oktober? Enggak ada yang bangga kalau dengan kriteria ini. Enggak ada yang tidak masuk ya, Bapak ya. Mohon maaf ya, saya ini mengkritik kebijakan bukan orang. Sekali lagi, bahwa saya punya hak untuk mengkritik kebijakan apapun yang ada di Jombang secara pribadi dan juga teman-teman semua. Nah, saya mencoba melakukan ini karena hak saya melakukan ini. Silakan teman-teman melakukan itu ya, atau hal yang sama lah. Jadi ada 5 itu. Mungkin teman-teman bisa lebih menjelaskan, monggo Pak Hamim, Pak Lis. Untuk masalah syarat-syarat ini tadi. Oke, kalau dasar historisnya ada. Ya, ada. Yang poin pertama, itu data historisnya. Kalau misalnya itu ada benar SK-nya adalah surat keputusan Gubernur Jenderal Willem Frederik Eddenburg tentang pengangkatan Bupati Jombang yang pertama. Tapi kan tadi masih dipertanyakan juga apa itu Nederland sentris ataukah Indonesia sentris. Yang kedua, menunjukkan adanya pemerintahan yang teratur jelas. Saya yakin pasti
pasti sudah ada pemerintahan yang teratur, apalagi dengan dipecahnya Abdeling Mojokerto dengan Abdeling Jombang dan adanya Bupati di Jombang. Yang ketiga, mempunyai identitas lokal. Ini juga masih perlu untuk kita bedah kembali. Kalau Raden Adipati Aryo Suradiningrat itu memang orang Jawa, ya, orang Jawa Timur. Bahkan beliau ini kalau tidak salah adalah keturunan ke-16 Prabu Brawijaya kelima. Ya toh? Berarti kan ada identitas lokalnya. Tapi beliau ini menjadi bupati itu dasarnya adalah surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda, yakni Edinburgh tadi itu. Makanya ini masih bisa diperdebatkan apakah punya identitas lokal atau tidak, karena ada dua sudut pandang. Beliau memang orang lokal, tapi yang mengangkat adalah Gubernur Jenderal Belanda. Kemudian yang berikutnya menimbulkan kebanggaan dan semangat membangun daerah. Ini pun juga perlu ada penegasan kembali. Kalau dipilih tanggal 21 Oktober 1910 dengan ikon tokohnya adalah Raden Adipati Aryo Suradiningrat, ya perlu juga ada kajian yang lebih mendalam tentang kebanggaan dan semangat membangun daerah. Misalnya prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh Bupati pertama Jombang itu, atau tokoh Raden Adipati Suradiningrat itu. Ya. Lalu yang bersifat Indonesia sentris dan bukan Nederland sentris, ya jelas kalau itu diambilkan, tonggak negara itu diambilkan dari SK Gubernur Jenderal Edinburgh, ya berarti ya tidak ada unsur Indonesia sentrisnya. Itu adalah Nederland sentris. Nah, dasarnya apa? Di samping dari tim arkeologi nasional, juga oleh seorang pakar yang bernama Dr. Andes M.M. Soekarto K. Atmojo almarhum. Jadi beliau ini adalah seorang pakar dalam membuat hari jadi kabupaten di Indonesia ini. Ya. Nah, beliau itu menyatakan kalau kita akan menonton hari jadi sebuah kabupaten itu, ya jangan kita mengambil historisnya yang bersinggungan dengan produk Belanda, hukum kolonial, produk hukum kolonial atau produk hukum Belanda, betul? Ya, yang namanya sejarah itu kan fakta yang tertulis dan gitu. Jadi kan memang betul apa yang disampaikan itu ada satu tapi kita tidak bisa meninggalkan ini catatan sejarah. Ya, tinggal masyarakat Jombang suka dengan yang mana, mau yang mana, dengan satu kemasan education dan secara akademiknya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi itu semuanya, ya apa salahnya kalau memang itu hanya sekedar tanda saja. Ya mungkin kan semangatnya yang kita ambil dari Kanjeng Suradiningrat itu betul-betul adalah seorang yang pengemban tatanan Jawi, tatanan yang ada di Jombang. Mungkin itu secara apa ya istilahnya, secara clear-nya. Terus menurut panjenengan bagaimana Pak tentang Perbuk nomor 63 tahun 2019 setelah mendengar penjelasan dari Pak Kholik dan Pak Lis tadi? Tentang hari jadi di Jombang, saya tidak terlepas secara karena komit maksudnya komit pribadi bahwa harus melalui penelitian, harus melalui secara education, harus melalui secara akademis. Sepanjang itu memenuhi akademis secara sejarah dan runtun dalam perjalanan, nah itu mungkin bisa dijadikan diteruskan. Tapi apa sudah memenuhi itu semuanya? Hari tangan aja ada selisih,
antara tahun yang dikeluarkan, aturan yang dikeluarkan oleh sama-sama menggunakan tatanan pemerintah Belanda ini ya, pada waktu itu ini ada selisih. Kenapa nggak yang 1800 berapa tadi? 1881. Kenapa justru yang di tahun 1910? Ini kalau dari segi tatanan kronologis ya perlu dipertanyakan juga. Bukannya setuju dan tidak setuju, tapi mari kita kajian secara betul-betul dilakukan dengan seksama. Karena menentukan sesuatu tidak cukup dengan kelompok mungkin loh ya, dengan kelompok ini enggak, harus secara objektif, baik itu education-nya, baik itu akademisnya, baik itu kesejarahannya, sehingga nilai-nilai menjunjung Kanjeng Surodiningrat itu betul-betul adalah putra bangsa Jawi yang sebagai inspirasi generasi berikutnya. Karena beliau adalah putra Brawijaya ini, keturunan dari Brawijaya. Karena Resik Madu itu masih kita anggap. Ya, cukup menarik perbincangan kali ini. Untuk segmen selanjutnya, channel Sandiakala Nusantara akan membedah sejarah Jombang dari Kerajaan Sendok, Airlangga, Majapahit, Gajah Mada, sampai Gus Dur. Sekian dari saya, salam Sandiakala Nusantara, sampai jumpa.